Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, kali ini Ustaz akan mengajak kalian belajar bersama di pelajaran tema 6, subtema 2 di MUPEL Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan cari tahu bersama apa itu teks non-fiksi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak baik-baik ya. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini adalah teks yang berisi tentang fakta, kenyataan, dan hal-hal yang benar-benar terjadi. Nah, jadi ini lawan kata dari teks fiksi. Kalau teks fiksi yang kemarin yang telah kita pelajari pada semester pertama, teks fiksi adalah teks yang bercerita tentang hal-hal yang mustahil, ya, bisa seperti dongeng dan seterusnya. Tapi kalau teks non fiksi ini adalah kenyataan, ya, benar-benar ada dan fakta. Nah, baik. Berikut adalah contoh dari teks non-fiksi. Apa saja contohnya? Contohnya adalah berita, artikel, dan jurnal. Nah, berita salah satu contohnya seperti yang kita baca biasanya ya, di koran atau di majalah. Kemudian berita-berita yang kita baca di koran elektronik zaman sekarang ya. Nah, itu harus berupa atau berisi tentang fakta, nggak boleh mengada-ngada atau hoax. Oke? Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah setiap paragraf. Nah, setiap paragraf itu harus memiliki atau pasti memiliki kalimat utama. Nah, kalimat utama ini bisa saja muncul di awal paragraf, di pertengahan paragraf, di akhir paragraf, atau di dua tempat sekaligus, ada di awal dan ada di akhir. Nah, sekarang kita cari tahu apa tujuan atau fungsi dari kalimat utama. Nah, kalimat utama memiliki tujuan atau fungsi sebagai berikut, yaitu untuk memudahkan kita atau memudahkan pembaca untuk mengetahui inti dari sebuah teks, ya. Inti dari sebuah teks atau maksud dari teks atau berita atau paragraf, artikel, dan jurnal tersebut. Nah, sekarang bagaimana caranya? Cara kita menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Caranya ada dua. Nah, ini harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama, teks tersebut harus kita baca secara sempurna, ya, secara keseluruhan. Kita tidak bisa mengambil atau menemukan kalimat utama dalam sebuah teks sedangkan kita tidak tuntas dalam membaca teks tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa mencatat atau mengingat informasi penting dari teks tersebut. Nah, apabila kita telah menemukan kalimat utama, maka nanti kita bisa menemukan juga gagasan utama dari teks tersebut. Baik anak-anakku sekalian, materi kita kali ini cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ingat pesan Ustaz, salat di awal waktu, baca terus Al-Quran dan tambah terus hafalannya, sayangi orang tua dan bantulah mereka, jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.